sebagai orang Kristen, kalau kita sebut diri kita orang Kristen, kalau kita nggak paham kita orang Kristen, kita akhirnya kecewa sama Tuhan dan bahkan kita bingung dalam hidup ini. Saya rindu ya, lihat jemaat Tuhan tuh bangun pagi tersenyum, walaupun banyak masalah. Karena dia ngerti apa artinya kekristenan dalam hidupnya dia. Kalau kita disebut dan berani menyebut diri kita orang Kristen, itu berarti saya adalah pengikut Kristus. Kalau saya pengikut Kristus, berarti saya ikut kemanapun dia ajak saya. Kalau saya pengikut Kristus, berarti saya akan membiarkan tangannya dia pegang saya, sesekali dia akan sama-sama saya melewati lembah-lembah yang gelap, lewatin hal-hal yang gak enak, tapi sama dia. Dan tidak pernah sekalipun tangannya melepaskan tangan kita. Itu pengikut Kristus, sadar tentang hal itu. Pengikut Kristus akan lihat tangan Tuhan yang pegang diri dia, bukan lihat masalahnya. Lama-lama dia akan membiasakan dirinya untuk lihat itu. Pengikut Kristus akan sadar bahwa Tuhan saya ini sudah berjalan di depan saya. Bahkan kalau kita mau dalamin lagi, Alkitab katakan dia udah mendahului kita. Karena dia maha hadir, berarti dia udah ada di hari Sabtu besok. Jadi apapun yang dia tuntun saya, udah pasti dia akan ambil jalan yang terbaik buat saya. Beda dengan orang yang beragama Kristen, beda. Orang yang agama Kristen itu adalah orang yang senantiasa cuman ya udahlah ikut tata ibadah, bahkan ada istilah orang Kristen napas. Datangnya cuma Natal sama Paskah, napas. Napasnya terseok-seok. Nah, di Alkitab, waktu pertama kali mulai ada jemaat mula-mula nih ya, Yesus bangkit kan, murid-muridnya bersaksi kan, kepada semua orang. Gak ada Alkitab loh. Cuma ada Taurat, Tauratnya juga gak bisa dipakai lagi udah saat itu. Udah ada kasih karunia Tuhan, jadi mereka mulai ngajarin nih. Itu waktu mereka lagi ngajarin sempat ribut tuh di dalam. Karena masih ada yang ajarin Taurat juga. Masih ada yang dibilang harus sunat, harus ikutin tradisi dulu. Ribut tuh di dalam. Terus mulai diluruskan. Terus tiba-tiba akhirnya Paulus bilang begini, kan makin banyak jemaat mula-mulanya. Terus Paulus tiba-tiba dapat wejangan dari Tuhan. Ayo sekarang kita mesti ada penatua. Untuk ngatur nih jemaat yang banyak banget nih, udah mulai bertumbuh kan di mana-mana. Terus tiba-tiba, ayo sekarang punya bendahara, treasury, untuk ngatur keuangan. Dan bahkan kalau ada di antara kita yang sampai pergi ke daerah-daerah tertentu, kamu harus kasih tumpangan ya. Kamu bayarin tuh ongkosnya. Udah gitu, nanti kasnya juga harus dikasih buat yang paling utama adalah janda-janda katanya. Ada di Alkitab semua. Terus udah gitu dikasih tahu juga tuh waktu saat itu. Mulai dibentuk sebuah kelompok-kelompok begitu. Tanpa disadari, itu kan organisasi. Di awal waktu jemaatnya mula-mula bertumbuh, itu kan organisme. Mereka semuanya makhluk yang hidup, mulai datang sama-sama dengan tujuan yang sama. Organisme, luar biasa memang. Tapi kan perlu diatur, timbullah organisasi. Kesini, timbulnya namanya agama. Semua agama diciptakan sama manusia untuk datang kepada Tuhan dan untuk berusaha kenal Tuhan. Dan bahkan di dalam agama Kristen kita, seringkali kita mendengar orang di atas mimbar ngomong begini, ayo kita senangkan hati Tuhan. Nggak apa-apa sih, nggak salah juga. Cuman akhirnya tanpa kita sadari kalau kita nggak mengerti pengertiannya dengan benar, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Padahal hatinya Tuhan udah senang-senang aja sih sama kita. Ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Apalagi kalau kita selalu bilang, Tuhan aku anakmu ya Tuhan sampai selamanya. Kita mau buat salah gini gitu tetap aja anaknya. Saya nggak bilang berarti kita tiket buat dosa, yang nggak gitu juga. Cuma maksudnya kita harus ngerti, paham isi hati Tuhan. Begitu baik dan nggak pernah berseberangan sama kita, itu Tuhan. Kita kalau pelajarin itu kita bisa terbengong-bengong akhirnya. Lihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang kita dalamin lagi. Kita nggak mungkin bisa kenal seseorang kalau orang itu nggak buka hati buat kita. Betul. Saya punya karunia untuk melihat orang toksik. Jadi kalau teman saya bawa teman, terus ngobrol, saya bisa rasa nih, Dan istri saya juga sama. Terus ntar saya bilang gini, toksik ya kayaknya. Iya. Ya udah, nanti kita pasti nggak mau buka diri lah, hati-hati lah sama orang-orang kayak begitu kan, pastinya kan. Jadi dia nggak mungkin kenal saya lah, kenalnya cuma di luar doang. Bayangin. Yesus, satu-satunya Tuhan
yang turun dari tahtanya, menjelma jadi seperti kita, datang kepada kita, membuka dirinya dan bilang, kenalilah saya. Cuma Yesus. Jadi rugi banget hari ini kalau kita nggak pernah kenal siapa Tuhan. Tuhan kita, Yesus kita dalam hidup ini. Kita akhirnya terjebak di dalam ranah agama yang semua agama tujuannya untuk mencari Tuhan dan untuk melakukan tata-tata ibadah untuk supaya bisa mengenal Tuhan dengan semua fasilitas atau sarana yang ada di dalam agama-agama itu. Makanya di agama Kristen aja denominasi sama sinode ribuan. Tata ibadah ribuan. Saya udah 26 tahun pelayanan. Saya udah masuk ke gereja udah ribuan gereja di mancanegara. Saya udah lihat tata ibadah dan saya udah ngikutin tata ibadah di mana-mana yang berbeda-beda. Diundang sama gereja Protestan, udah pernah. Diundang sama gereja Advent, udah pernah. Gereja Katolik, udah pernah. Semuanya udah pernah deh. Sampai yang khotbah, kalau gini kan masih enak nih bisa jalan-jalan begini ya. Khotbah yang cuman mic-nya nancep di sini, jadi saya harus begini terus nih. Udah pernah. Sebelum khotbah berlutut, itu keren banget sih. Itu asik banget. Sebelum dipanggil berkhotbah semuanya berlutut di situ. Itu salah satu tata ibadah yang saya suka. Tapi kan itu tata ibadah. Akhirnya orang terjebak, mulai mencibir tata ibadah teman-teman yang lain. Ah, gereja lo kagak tepok tangan, kering. Gereja yang gak tepok tangan, mencibir gereja yang tepok tangan. Gereja lo tepok tangan mulu, rame amat ya, gak menghormati hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan tuh gak boleh rame-rame, mesti sakral, mesti diem. Oh banyak banget deh, saya udah ngeliat terlalu banyak. Tiba-tiba nih anak muda ya, yang ada 200-an, tiba-tiba bubar semuanya. Bubar tuh kelompok youth-nya tuh di sebuah gereja ini, bubar. Gara-gara pendetanya bilang begini, saya gak membiarkan mereka nyanyi lagu-lagunya dengan nada-nada rock. Hah, gak salah loh. Saya dengar gitu dari dia, bubarlah. Terus ketua youth-nya datang ke saya, Pak, masa kita disuruh nyanyi lagu-lagu yang pelan-pelan kayak himne-himne gitu, ya kaburlah anak mudanya Pak. Terus akhirnya dia mulai sadar, datang ke saya, Pak saya melakukan kesalahan, tapi udah bubar. Terus saya boleh bilang gini, emangnya kata siapa Pak lagu rock tuh lagu setan? Bapak tahu gak saya penggemar rock? Bapak tahu gak adik saya punya CD sampai 10.000 hari ini? Bukan JC ya, bukan. JC pernah kesini ya. Di antara saya sama JC, saya punya adik namanya Stanley. Dia punya CD 10.000 di kamar dia, di sebelah rumah saya tuh. Kita bertiga sekolah musik dulu. Jadi kalau lihat musik tahu, saya sekolah gitar 6 tahun. Nggak jago sih biasa aja, cuman suka musik. Sampai hari ini kita masih hunting konser loh. Ih pendeta kok gitu sih, masih dengerin lagu rock tuh. Stigma kan? Saya kasih tahu ya, ada band namanya Iron Maiden. Oh nge-rock banget kalau ngeliat serem. Mana ada yang tahu drummernya lahir baru, ayo. Stigma kan? Waktu saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak gitu, saya bilang gini, Bapak Ibu tahu nggak Katy Perry rame banget waktu itu pas ke Jakarta. Ibu-ibu nganterin anaknya, itu lagunya seks semua isinya. Bapak Ibu tahu nggak lagu Iron Maiden isinya sejarah perang? Mengeduket orang bahkan. Oh ya? Iya. Stigma kan? Semua dikasih ranah masing-masing sama Tuhan. Jadi kita akhirnya ngejudge orang, ngehakimi sana-sini gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah itu sebabnya kita mau belajar nih pengikut Kristus kayak gimana sih. Nah masalahnya hari ini adalah yang setiap hari kita lihat kan bukan Tuhan. Kita kan gak lihat Tuhan secara fisik. Dari kita hidup, dari kita lahir sampai nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan. Kita semuanya gak akan pernah lihat Yesus secara fisik. Jadi susah dong akhirnya percaya sama sosok pribadi yang bilang ayo ikut saya. Makanya level yang paling bawah tuh adalah orang-orang yang benar-benar gak lihat, gak percaya. Contohnya Raja Ahaz. Dia dikepung sama kerajaan, banyak banget kerajaan Yehudanya. Disamperin sama Nabi Yesaya. Dibilang begini, bos tenang bos. Nanti ada Tuhan yang mau tolong Anda. Bahkan nanti ratusan tahun, 700-800 tahun setelah saya kasih nubuatan ini, dia akan menjelma jadi manusia, namanya disebut Immanuel. Tuh, pertama kali nama Immanuel, pertama kali keluar bukan di jalan proklamasi di Yesaya 7. Yang ketawa paham, yang gak ketawa apa sih maksudnya? Udahlah, gak usah dibahas. By the way, kalau belum pernah ke situ ya, ke lantai 2 makan babi kecap, enak banget. Kalau mau lihat pendeta marah-marah gara-gara babi habis tuh di situ. Hari Senin tuh kan hari liburnya gereja ya. Jadi hamba Tuhan sama kantor-kantor gereja tuh biasanya ke Immanuel tuh, ke lantai 2. Yang dikejar tuh sup brenebon sama babi kecap. Jam 3 udah habis biasanya. Kita salah juga sih buatnya terlalu dikit. Itu menunya mama saya. Ada CCTV kan di situ kan. Kita kan ngelihat di kantor di atas. Pendeta marah-marah gara-gara babi habis.
Saya datang jauh-jauh, kenapa stoknya habis? Mohon maaf Pak, lain kali jangan kayak begini dong. Ya marah beneran loh. Hari Minggu kemarin dia khotbah penguasaan diri. Hari Senin ya dia datang ke Immanuel, babi habis dia gak bisa kuasakan diri. Luar biasa kan? Tapi memang babi dahsyat sih ya. Saya waktu selesai kemo ya, saya disembuhkan, Bapak Ibu tahu ya kesaksian saya. Saya waktu disembuhkan dari kanker, saya kan mesti duduk sama dokter nutrisi kan. 1,5 jam sampai 2 jam ngobrol tentang cara makan. Saya udah kebiasaan makan sehat sih, cuman ada satu yang benar-benar nyangkut di telinga saya dan saya sampai puji-puji Tuhan. Dokter nutrisi bilang gini Pak, kalau di atas meja ada babi sama ada sapi, pilih babi Pak. Kenapa dok? Karena itu daging putih. Dan fatnya kolagen. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi pilih babi, iyalah lebih sehat katanya gitu. Tuh. Rugi kalau gak suka babi. Ada orang Manado? Ada ya? Manado. Hey, saya kenal sama dia. Manado, gak banyak ya? Batak? Banyak banget orang Batak. Ya sama lah kita, serumpun lah makan babi juga semua ya. Iya gak? Seneng gak saya kasih tahu barusan tuh fakta tuh. Dokter nutrisi Singapura loh, tuh jangan main-main loh. Dari Gleneagles, babi sehat. Apalagi kaki babi, itu kolagen semua. Brenebon kaki babi, silahkan makan sebanyak-banyaknya. Sehat, kolagen. Kenapa gue jadi ngomongin babi? Raja Ahaz ya disamperin sama Yesaya ya, disamperin, dibilangin, bos ini ada Tuhan yang mau menolong Anda. Dia gak mau. Tahu gak, dia bilang gini, jangan nyusahin Tuhan katanya. Udah jelas-jelas ada seorang raja yang mau nolong saya, namanya Raja Asyur, dari Asyur. Udahlah dia yang nolong saya, akhirnya dia dijajah secara upeti. Dimintain duit, sampai perkakas bait Allah dijual untuk bayar dia. Anaknya Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur. Karena mau diambil teritorinya. Gara-gara itu tuh, nggak lihat, nggak percaya. Level di atasnya apa? Lihat, tetap aja nggak percaya. Siapa? Petugas kubur Yesus, dia lihat prosesi kebangkitan Yesus di depan dia aduin kepada Mahkamah Agama. Mahkamah Agama bilang apa? Jangan siarin berita seperti itu. Bilang aja murid-muridnya mencuri tubuhnya. Dan akhirnya Alkitab mengatakan kebohongan itu masih tersiar sampai hari ini. Makanya nggak sampai 5% percaya sama Yesus di Israel.